NKRI, teman-teman semuanya, Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar atau Rapimnas Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai wapresnya Prabowo Subianto. Ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Berikut videonya. Tadi dalam rapat pleno pertama sudah diputuskan Partai Golkar mendukung bakal calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan barusan kami sudah menyerahkan keputusan daripada pleno Partai Golkar yang dihadiri korum oleh seluruh pengurus DPP dan juga DPD se-Indonesia untuk diserahkan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kami persilakan Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Ya, terima kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang cukup besar. Pasalnya, Partai Golkar yang mengusung Gibran adalah partai terbesar di koalisinya Prabowo, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Dan kelihatannya para partai lainnya juga setuju akan hal itu. Saya melihat diusungnya Gibran oleh Partai Golkar ini tentu saja tak lepas dari izin Jokowi. Dan ini menurut saya merupakan cara Jokowi untuk memutus tali kekang PDI Perjuangan. Maksudnya begini teman-teman. Di dalam ADART-nya PDI Perjuangan berbunyi bahwa setiap kader atau anggota keluarga kader tidak boleh menjadi calon atau mendukung ataupun mengusung calon dari partai lain. Kalau kadernya sendiri, ya tentunya masuk akal lah ya, jelas tidak boleh menjadi calon atau mengusung dari calonnya partai lain. Di semua partai pun begitu. Tetapi ini anggota keluarganya pun tidak boleh menjadi calon dari partai lain atau mengusung calon dari partai lain. Ini kan nggak masuk akal, nonsen. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Jokowi. Dia tidak menginginkan hal itu karena dalam berpolitik atau memilih arah politik itu adalah kehendak atau hak setiap individu. Jadi tidak bisa dipaksakan, diarahkan, apalagi dibelenggu. Nah, dan setiap individu mempunyai hak untuk memilih dan dipilih oleh siapapun. Jika ADART itu dilanggar oleh kader, maka resikonya
sanksinya adalah pemecatan. Dan sudah ada beberapa buktinya. Kader atau kepala daerah dari PDIP yang keluarganya mendukung atau mengusung calon dari partai lain dipecat. Tetapi, namun untuk Jokowi dan keluarga kelihatannya nggak berlaku itu. Buktinya sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa. Jangankan memecat, menegur dan memanggilnya pun belum pernah. Apakah PDI tebang-tebang pilih? Bisa jadi. Dengan memutus tali kekang itu sebenarnya Jokowi mengingatkan dan mengajarkan terutama kepada PDI Perjuangan bahwa berpolitik itu tidak boleh ada paksaan. Harus berdasarkan kemauan setiap orang. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih arah politik masing-masing. Saya di sini bukan membela Jokowi atau membenarkan Gibran yang mau diusung oleh Partai Golkar. Tetapi karena saya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal dunia politik ini, dalam hal memandang perpolitikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Ada yang bilang Gibran itu pengkhianat. Ya boleh-boleh saja kalau dilihat menggunakan kacamata normal, bukan menggunakan kacamata politik. Tetapi kalau kita menggunakan kaca politik untuk melihat hal itu merupakan hal yang wajar, biasa-biasa saja. Pindah-pindah partai menjadi kutu loncat istilahnya, itu hal yang lumrah di dunia politik di Indonesia, dan itu aturan main mereka, cara bermain mereka itu begitu. Jadi istilah pengkhianat dan pengkhianat itu kalau kita melihatnya menggunakan kacamata politik itu nggak ada, karena udah lumrah bagi mereka, aturan mainnya begitu. Tetapi kalau kita menggunakan kacamata di luar kacamata politik, ya tentu saja aneh gitu. Banyak sekali pengkhianat. Jadi kita sebagai partisan politik nggak usah baper karena hal itu. Karena itu sudah lumrah di dunia perpolitikan Indonesia terutama. Nah, begini respon Prabowo setelah Partai Golkar mengusung Gibran. Saya resmi sebagai calon presiden dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Ini keputusan Golkar, ya. Ini saya tadi anggap ini sesuatu keputusan yang sangat luar biasa, sangat berjiwa besar karena tadinya mencalonkan Pak Erlangga sebagai presiden atau wakil presiden. Tapi Golkar melepas kepentingan partai golongan demi kepentingan yang besar. Tentunya ini kehormatan saya terima, dan karena kita koalisi Indonesia Maju terdiri dari sekarang 8 partai, 4 partai parlementer dan 4 partai non parlementer, tapi juga punya akar, punya dukungan. Jadi biasanya kita nanti akan rapat musyawarah dan nanti kita umumkan keputusan kita bersama. Jadi tentunya usul ini akan kita bawa ke forum ketua umum partai. Sekali lagi saya katakan bahwa pilihan politik itu adalah pilihan setiap individu yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diarahkan, apalagi dibelenggu. Dan Jokowi telah memberikan contoh itu dan mengingatkan kepada kita semua
Nah, bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!